X-Drake awalnya menolak terlibat dalam konflik antara Wu Izwu dan Queen. Namun tampaknya rencana eksekusi terhadap Queen hanya kebohongan untuk membongkar kebohongan lainnya yang selama ini disembunyikan oleh X-Drake. Halo, berjumpa lagi dengan Kapten Anime. Yo, sebelum memulai pembahasan kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Dari cerita tersebut memperlihatkan kemungkinan adanya misi lain dari X-Drake selain menyusup ke dalam kelompok Kaido. Misi apakah itu? Yuk simak videonya. Yang pertama, keberadaan X-Drake di Onigashima. Seperti yang kita lihat di akhir chapter One Piece 990, X-Drake sudah ketahuan sebagai mata-mata dan saat ini sedang diincar oleh Queen dan Wu Izwu. Jika misi utama adalah menjadi mata-mata dan menyusup ke dalam kelompok Kaido, seharusnya X-Drake sudah tak bisa meneruskan misinya begitu dia ketahuan. X-Drake tak bisa lagi menggali informasi dari Kaido. Jadi untuk apa bertahan lebih lama? Namun alih-alih memilih untuk kabur, X-Drake masih memilih untuk tetap tinggal di sana dan bergabung kepada pihak Luffy. Apakah ada alasan tertentu yang membuat X-Drake ingin tetap tinggal di sana? Apakah mungkin masih ada misi lain yang harus dijalankan oleh X-Drake sehingga dia tak bisa kabur sekarang? Yang kedua, X-Drake mencari Road Poneglyph. Kalimat X-Drake di akhir One Piece chapter 990 mengindikasikan bahwa seakan ada sesuatu hal yang masih harus ia tuntaskan. Entah apakah itu. X-Drake saat ini tak bisa lagi mengorek informasi dari Kaido. Jadi seharusnya hal yang masih harus dilakukan oleh X-Drake tidak berkaitan dengan Kaido. Kalau bukan berkaitan dengan Kaido, artinya bisa jadi hal tersebut ada hubungannya dengan negeri Wano. Seperti yang kita ketahui, Road Poneglyph menjadi incaran banyak pihak karena Poneglyph tersebut menyimpan rahasia penting terkait sejarah yang hilang dan juga harta karun One Piece. Jadi bukan tak mungkin X-Drake punya misi rahasia untuk menyusup ke dalam kelompok Kaido dan mencari kesempatan untuk mengambil atau menyalin Road Poneglyph yang ada di negeri Wano. Wow. Yang ketiga, misi ini dilakukan sebagai anggota SWORD. Tentu kalian ingat bahwa X-Drake bersama dengan Koby adalah anggota SWORD, organisasi rahasia yang tampaknya bergerak di balik layar, di luar kendali Angkatan Laut. Hal ini terindikasikan dari reaksi Kizaru yang tampak tidak mengetahui alasan X-Drake keluar dari Angkatan Laut. Jika seandainya Kizaru yang sekelas admiral benar-benar tidak tahu alasan X-Drake keluar, artinya kemungkinan kepergian X-Drake dari Angkatan Laut adalah suatu rahasia yang hanya diketahui oleh anggota SWORD. Tapi kenapa anggota SWORD harus bergerak sembunyi-sembunyi? Bagaimana jika alasan SWORD bergerak di balik layar adalah karena prinsip yang dipegang SWORD bertentangan dengan pemerintah dunia pada umumnya? Jika begitu, bisa saja pihak SWORD ingin melihat fakta di balik One Piece dan abad kekosongan yang disembunyikan oleh pemerintah dunia, karena sudah lelah dengan pemerintah dunia yang sangat buruk. Yang keempat, mengungkap apakah ada senjata kuno di Wano. Kalau benar misi X-Drake adalah karena Road Poneglyph ada di tangan Kaido, kenapa tidak ke pihak Big Mom dan hanya ke Kaido saja? Jadi mungkin saja ada alasan lain yang juga membuat X-Drake perlu ke Wano. Saat ini senjata kuno terakhir yaitu Uranus
masih belum diketahui keberadaannya. Mengingat One Piece sudah mendekati akhir cerita, seharusnya lokasi Uranus tak lama lagi akan diperlihatkan oleh Oda. Nah, bagaimana jika Uranus terletak di negeri Wano tanpa sepengetahuan Kaido? Dan entah bagaimana informasi tersebut sampai di telinga pihak SWORD. Kalau Uranus kebetulan terletak di negeri Wano, bukan tak mungkin misi lain ekstrik ini adalah untuk mengamankan Ancient Weapon atau senjata kuno terakhir agar tak jatuh di tangan Kaido. Jadi tak hanya mengorek informasi tentang Yonko, ekstrik mungkin juga punya misi untuk mengamankan senjata kuno. Oke, kira-kira bagaimana menurut kalian? Apakah sebenarnya misi ekstrik selain menyusup sebagai bawahan Kaido? Jika kalian mempunyai pendapat lain, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Oke, terima kasih.